Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai bacaan pagi ini dengan Amsal 16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tata menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kencongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita bangun satu keintiman kita kepada Tuhan. Saya percaya di saat kita membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Dia, Tuhan hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur. Satu hati, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Bapa kami yang baik. Kerinduan setiap kami Tuhan untuk membawa korban ucapan syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan kami kepadamu. Bawa kami lebih lagi melekat, mendekat kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ini doa kami Tuhan, sama-sama. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari bersama-sama katakan amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus,
cinta padamu. Oh, haleluya. Sungguh ku cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Syanaralamo, haleluya. Yesus, kami mengasihimu Tuhan dengan segenap hati. Ya nama Syanaralamo, haleluya. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, syara baba baralama syandaramu, inaralama syanda. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi semakin mendekat kepada-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Membawa korban syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan di mezbah-Mu ya Allah kami. Sikarabasandara, satu hal yang narabasandara, yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Katakan dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari engkau yang mengasihi Tuhan katakan dalam hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sama-sama angkat tangan kita bersama-sama katakan haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Sekali lagi kita sembah, kita bangun mezbah yang terindah kepada Tuhan kita. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya naralama syana naralamu, hina naralamu, syana naralama ralamu.
lama syanda hina naralamo luri Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih atas segala yang terbaik. Dirala syada karena rala syana nanamu syada barala kinarala syada barala oh rabasyada. Biarlah saat ini Tuhan kami bangun mesbah, kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Yesus. Dan kami percaya saat kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Sikata karabasyada barala, kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus menyatakan di dalam seluruh aspek kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Sakarabasyada barala batakarala barala. Oh rabasyada, kecap segala kebaikan Tuhan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah pujian ini jadi seruan kami kepada-Mu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya, angkat tangan kita sama-sama. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi serukan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa melekat erat pada Tuhan. Kami perlu Engkau terus dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa dunia ini
di dunia ini tanpa Engkau. Kami tidak berani berjalan dalam dunia ini tanpa Engkau, Tuhan. Oleh karenanya pagi ini kami kembali datang, Tuhan, biarlah semua pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian pada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, penghiburan, biar benar-benar firman-Mu ini kami pegang dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan ini, menjadi rema Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, yang ikut Zoom ini, juga ikut YouTube Tuhan, biar benar-benar firman-Mu ini Tuhan, tertanam di dalam hati kami, tanah hati kami yang paling subur, biar bisa berakar, tumbuh, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Biensun. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pagi ini, termasuk Bapak Ibu yang ada di luar Indonesia, di Amerika. Selamat siang menjelang sore semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dasar firman akan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya memberikan satu tema, pilihan ada padamu. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, setiap hari kita menghadapi pilihan dalam hidup ini. Termasuk kalau pada pagi ini Bapak Ibu Saudara boleh bangun dan mengambil satu keputusan, satu pilihan untuk mengikuti doa pagi membangunkan fajar. Pilihan itu ada pada kita. Saudara-saudara sekalian, demikian juga semua yang kita alami saat ini adalah merupakan satu bagian atau satu akibat dari pilihan-pilihan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dan pilihan-pilihan yang saudara lakukan hari-hari ini akan mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan saudara di masa yang akan datang. Mari kita melihat dasar firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap, ayat 25, Stephen. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita percaya firman Tuhan, kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada padamu, pilihan ada pada kita. Nah, hari ini pilihan itu saudara yang pertama kita akan merenungkan, apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Pilihan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Pilihan diserahkan kepada kita. Apakah mau menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Bijaksana, saudara, diperoleh bukan karena faktor usia, bukan karena pengalaman, kepandaian, kekayaan, jabatan, tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Saudara, ini merupakan satu
bukti, saudara, bahwa setiap orang bisa menjadi orang yang bijaksana. Tidak ada yang terkecuali, setiap orang. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bisa menjadi orang yang bijaksana? Dikatakan ketika orang itu mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu kemudian tidak berhenti sampai dengan mendengar saja, memasukkan ke dalam pikirannya sebagai satu ilmu pengetahuan, sebagai satu knowledge, tetapi dikatakan, saudara, dia bertindak lebih jauh, mendengar perkataan dan melakukannya. Lalu, saudara, Yesus memberikan satu persamaan, perbandingan dengan siapakah orang yang bijaksana ini disamakan. Dikatakan orang itu sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu, setiap kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pada saat dia berada di atas muka bumi, maka perumpamaan itu adalah satu perumpamaan yang sangat relevan. Artinya sudah dapat dilihat di dalam kejadian kehidupan sehari-hari bagi setiap orang yang mendengarnya. Jadi sudah sangat relevan, sangat mudah untuk dipahami. Ya, zaman dulu sekali, sudah sekalian, setiap manusia termasuk orang yang hidup di Israel itu hidupnya berpindah-pindah, nomaden ya. Mereka, apalagi saudara, nenek moyang mereka di padang gurun, mereka mendirikan kemah. Jadi sudah dari satu kemah ke kemah yang lain. Bayangkan sudah orang mendirikan rumah dengan kemah dalam bentuk kemah, betul-betul saudara tidak perlu membangun satu fondasi. Ya, jadi saudara itu dikasih tiang pancang begitu aja, dan kapan saja jika terjadi sesuatu, saudara, apakah angin ribut, hujan, wah tidak bisa terbayangkan ya bagaimana keadaan tenda atau rumah tersebut. Tetapi sudah ketika zaman berlalu, kemudian orang ingin lebih menetap dengan cara mungkin bercocok tanam, lalu mulai bekerja, berdagang, dan sebagainya, sehingga dari mendirikan rumah dalam bentuk tenda, mendirikan rumah yang lebih permanen. Nah sekarang saudara, dengan keadaan geografis yang ada di Israel, maka orang bisa memilih, ingin membangun rumah yang cepat, lalu kemudian juga ekonomis, murah harganya, maka saudara pilihannya adalah mendirikan rumah di pasir, di atas pasir, cepat sekali jadi. Sementara saudara ada orang lain ingin mendirikan rumahnya dikatakan di atas batu. Wow, tidak mudah bukan saudara, bagaimana mendirikan rumah di atas batu, membutuhkan satu upaya, tenaga yang lebih besar, waktu yang lebih lama, lalu kemudian cost, biaya juga yang jauh lebih besar. Saudara-saudara sekalian, dan inilah pilihan itu benar-benar saudara ada pada setiap kita. Mau menjadi orang yang bijaksana. Apa pengertian rohaninya? Bapak Ibu saudara sekalian, mendirikan rumah di atas batu. Siapakah batu itu, saudara? Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi, saudara-saudara sekalian, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah. Rumah adalah kehidupan kita. Alkitab sering menggambarkan kehidupan manusia, kalau bukan seperti rumah, digambarkan juga di bagian yang lain seperti pohon. Jadi saudara-saudara sekalian, rumah kehidupan kita dibangun di atas batu karang, yaitu di atas batu karang yang rohani, yaitu Yesus Kristus.
Dasar dan fondasinya adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus juga berkata bahwa aku meletakkan dasarnya adalah Kristus. Aku sebagai seorang yang membangun di atasnya. Tapi batu karang itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, inilah pilihan yang pertama. Siapapun. Jadi jangan saudara berkata, wah Tuhan nggak memilih saya nih jadi orang yang bijaksana. Enggak, saudara. Karena ditandai dengan kata setiap orang. Ketika mau melakukan bagian dalam kehidupannya, mendengar perkataan Kristus, mendengar firman Tuhan, lalu kemudian mengambil satu keputusan, enggak cuma mendengar lalu melupakannya, tetapi mendengar dan melakukannya. Katakan dia sama dengan orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti Bapak Ibu, orang bijaksana itu mau memberikan waktunya, tenaganya, uangnya, ya saudara, untuk hal-hal yang rohani. Mungkin dianggap sebagai kebodohan ketika saudara setiap hari bangun pagi, bukan? Memberikan waktu, memberikan tenaga ketika saudara, sementara orang lain tertidur, saudara bangun. Demikian juga ketika saudara melayani Tuhan. Apalagi sebagai seorang volunteer, sukarelawan, sudah tidak dibayar. Wah, bahkan mungkin keluar uang, keluar tenaga, korban waktu, korban perasaan juga. Wah, ini yang tidak mudah ya. Tapi saudara-saudara sekalian, itu adalah satu pilihan yang ada pada kita. Karena kita tahu batu karang kehidupan kita itulah Kristus, di mana kita sudah menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, yang kita tidak bisa bayar dengan apapun juga, nggak bisa. Selain saudara betul-betul kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadah yang sejati. Nah, pilihan yang kedua, saudara, kalau tadi adalah menjadi orang yang bijaksana, siapa yang bijaksana? Yang kedua adalah siapa yang bodoh. Saudara, dikatakan di dalam ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti tadi, setiap orang bisa menjadi orang yang bijaksana. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, orang yang sama, yang tadinya mendengar dan melakukan, apakah bisa berubah, saudara? Bisa menjadi orang yang bodoh? Bisa. Karena dikatakan setiap orang. Termasuk saudara yang tadinya bodoh, apakah setelah mengalami satu peristiwa hajaran yang luar biasa, dia bisa berubah menjadi orang yang bijaksana? Bisa. Makanya kita jangan sombong. Kita dipanggil, saudara, untuk setiap hari berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak bisa berkata, oh sudah, saya sudah mengambil keputusan menerima Yesus. Saya sudah tidak usah mengerjakan lagi keselamatan ini. Sekali selamat, saya selamat. Ya. Saudara, memang kita tidak mengerjakan keselamatan dalam arti supaya kita selamat, kita harus terus berbuat baik. Tidak. Tetapi sudah mengerjakan keselamatan karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus terus berbuat baik. Kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus terus mempertahankan, saudara, kehidupan kerohanian kita. Kita harus terus-menerus bertumbuh dan berbuah. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, pilihan yang kedua adalah menjadi orang yang bodoh. Mungkin di satu kali, saudara, membangun rumah di atas batu, terus itu capek. Saya mau santai aja dah. Saya udah nggak mau melakukan firman terlalu ngoyo-ngoyo, percuma. Ada juga orang berkata begitu.
Buktinya loh, saya sudah melakukan firman, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah mengampuni, saya sudah berbuat baik, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah persepuluhan. Mana buktinya? Nggak ada perubahan. Nah, itu sudah memang setan itu menguji. Ya, setan itu mencobai. Setan itu ingin benar-benar menghancurkan iman kita, menghancurkan kebiasaan baik kita yang rohani. Dia ingin saudara kita menjadi orang yang bodoh. Sehingga yang menjadi pemimpin atas kehidupan kita bukan Kristus. Tapi yang menjadi Tuhan atas hidup kita adalah diri kita yang dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu, pilihannya ada pada saudara. Setiap kita tentu ketika diberikan pilihan itu, semua pasti ingin berkata, saya mau menjadi orang yang bijaksana, saya yakin. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi kenyataan, apakah kita hanya berhenti kepada ingin aja, saya mau, tapi apakah kita mau membayar harga? Nah itu saudara, membayar harga, membangun rumah di atas batu karang yang rohani, yaitu Kristus. Kita mau banyak mendengar, berarti saudara orang bijaksana dan orang bodoh pada satu titik sama. Dia mengambil satu pilihan untuk apa? Membaca firman, mendengar firman. Sama, sampai di sini sama. Bangun pagi mungkin sama, pergi ke gereja, dengar firman yang sama. Giat luar biasa mendengar. Tapi saudara begitu kemudian melakukannya. Inilah yang menjadi perbedaan. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah pilihan itu diberikan kepada kita, mau menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh, maka pilihan yang kedua. Di sini, saudara, kalau tadi ada pilihan, maka yang bagian kedua adalah no choice. Tidak ada seorang pun bisa melakukan pilihan dalam hal menghadapi musim kehidupan. Ya, kita tidak bisa menghindari musim kehidupan. Saudara, jangan lupa konteks ayat ini terjadi di Timur Tengah, ada 4 musim. Ya, ada musim semi, ada musim panas, ada musim rontok, ada musim dingin, ya, ada 4 musim. Tidak bisa menghindar. Saudara, kalau tadi bagian pertama ada pilihan, bagian yang kedua no choice, tidak ada pilihan. Tidak seorang pun dapat menghindari musim kehidupan. Mari kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini yang dibangun di atas pasir. Lalu kemudian saudara, kita membaca ya di dalam ayat yang tadi ya, di dalam ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu yang dibangun di atas batu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu saudara sekalian, musim kehidupan bisa berbicara satu keadaan yang baik, ya, ketika menghadapi musim panas, musim semi, orang bersuka cita, orang panen, orang melihat berkat Tuhan, bisa benar-benar bersenang-senang. Tapi saudara, ketika harus menghadapi musim dingin, ya, diawali dengan musim rontok, daun-daun berguguran, matahari sudah sangat jarang sekali. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun berkata, saya nggak mau terjadi musim rontok, saya mau semi terus. Nah, tidak bisa. Tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa memilih. Demikian juga kalau harus terjadi musim dingin. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di negara tropis, kita melihat saudara orang dengan musim dingin, dengan salju, ya bisa main ice skating, ya.
wah bisa pakai baju yang keren gitu, kayaknya bisa main-main di lempar bola salju, wah kayaknya menyenangkan. Memang saudara, pergi berekreasi ke negara yang memiliki musim salju, musim dingin, menyenangkan. Untuk berapa lama saudara? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Tapi kalau saudara tinggal terus seperti itu, wow. Musim dingin menjadi satu musim yang sungguh sangat berat, saudara. Bagi orang-orang yang tinggal di negara 4 musim ini, khususnya jika mereka sudah tua, khususnya jika mereka tidak cukup punya tabungan. Wah ya, ini adalah musim yang sangat menyesakan sekali. Di dalam keadaan krisis dunia, saudara sekalian, maka bagi orang-orang yang penghasilannya di bawah rata-rata, maka musim dingin mereka nggak bisa bayar listrik dengan baik. Wah, itu sangat-sangat menyengsarakan sekali. Nah, coba saudara kita melihat di sini yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal ya yang membuat rumah kehidupan kita diuji. Yang pertama adalah datangnya hujan. Bapak Ibu saudara, kalau kita berbicara hujan, hujan itu bisa merupakan berkat ya. Hujan itu datangnya dari atas. Saudara-saudara sekalian, hujan itu datangnya dari Tuhan. Ya, benar ya saudara ya. Itu sebabnya hujan bisa berbicara berkat. Tanpa hujan, maka petani-petani saudara akan kewalahan juga. Bersyukur ketika hujan datang, maka menyirami tanaman, menyirami tumbuh-tumbuhan, menyirami gandum, menyirami kalau kita padi ya, bisa membuat subur. Tetapi jika tidak hati-hati, saudara, hujan yang datangnya dari atas bisa berubah menjadi laknat. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau hujan terus sampai kemudian mendatangkan banjir, maka tanaman akan mati dan mendatangkan celaka. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan musim kehidupan dalam bentuk hujan. Di satu sisi orang sangat bersuka cita ketika diberkati Tuhan. Tetapi berapa banyak Bapak Ibu berkat ini pada akhirnya menjadi bumerang. Karena berkat yang luar biasa, saudara justru kemudian menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kesetiaan, membuat orang sombong, membuat orang melupakan Tuhan. Dulu sangat rajin sekali baca Alkitab, ibadah, melayani Tuhan, doa pagi, doa puasa. Wow, tapi begitu hujan berkat turun begitu melimpah, wah, berapa banyak saudara yang kemudian akhirnya berkat itu berubah, saudara, sekali lagi adalah menjadi bumerang, menjadi kutuk di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, hujan yang datangnya dari atas bisa berbicara mengenai berkat, tapi juga kemudian pada akhirnya bisa menjadi satu kutuk di dalam kehidupan kita, ya bisa menjadi satu alat yang menghancurkan. Tapi saudara sekalian, coba kita melihat bagian yang kedua. Ketika datang banjir, banjir itu datangnya dari dalam. Kalau tadi hujan dari atas sudah ya. Tadi hujan bisa berupa berkat, tapi bisa berupa kutuk juga. Saudara-saudara sekalian, hujan bisa juga menggambarkan satu persoalan yang datangnya dari atas. Apakah kita tidak beres hubungan dengan Tuhan? Ketika saudara benar-benar sudah dikuasai oleh berkat Tuhan, seringkali kemudian kita melalaikan hubungan dengan Tuhan. Saat teduh pribadi udah nggak lagi doa sungguh-sungguh, nggak lagi berpuasa, ya karena udah nggak ada masalah ini alami hujan berkat, sehingga bisa menghadapi kemudian sudah persoalan yang datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Ya, ketika kita sendiri mengambil satu pilihan untuk tidak lagi memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga saudara, hujan bisa berbicara masalah dengan otoritas di atas kita.
Apakah itu orang tua kita, apakah itu suami kita, pimpinan tempat kita bekerja, tempat kita melayani, pimpinan pemerintah di atas kita. So, bukankah ada orang-orang yang saat ini sedang menghadapi musim hujan di mana saudara masalah yang dihadapinya adalah dengan sesuatu yang datangnya dari atas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita melihat yang kedua, yaitu banjir. Banjir datangnya dari dalam. Nah, saudara sekalian, ketika hujan datang, ya, masalah datang dari atas atau berkat Tuhan datang, kemudian kita tidak bisa menanggulanginya, jebol. Ada banyak saudara manusia menghadapi masalah dari dalam, udah mengempet, luar biasa tahan terus, wah akhirnya meledak, disimpan terus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita jika kita tidak menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan, ketika banjir datang, menghadapi masalah sesuatu yang ada hubungannya dengan hati kita dari dalam, benar-benar itu juga bisa menghancurkan rumah kehidupan kita. Yang ketiga, masalah datang yaitu berupa angin. Angin datangnya dari sekeliling kita. Ya, sepertinya tidak kelihatan, tapi kita tahu ada masalah. Masalah bisa datang, saudara-saudara sekalian, dari keadaan sekeliling kita. Angin tidak selalu buruk, bukan? Soalnya kalau nggak ada angin juga, waduh, seperti apa hidup ini? Sama seperti hujan, angin itu bisa baik, tapi jika terlalu kencang maka bisa merusak. Saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita, iya. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan pergaulan. Tetapi, saudara-saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Keadaan sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita bisa merusak. Kita bersyukur saudara kita tidak hidup di padang gurun atau kita hidup di hutan, menyepi ya, tapi kita ada di sekeliling orang, kita bersyukur. Ada orang-orang senang saudara tinggalnya di tempat yang sunyi, tapi ada orang yang aduh nggak bisa hidup, dia harus hidup di benar-benar dalam keadaan city ya, dalam keadaan di tengah kota, di tengah keramaian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu juga bisa positif, bisa negatif. Kita bisa memiliki satu sukacita, kenyamanan karena keadaan, karena orang-orang di sekeliling kita. Tetapi, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa, keadaan di sekeliling kita maupun orang-orang di sekeliling kita juga bisa mendatangkan satu bahaya, bahkan bisa mendatangkan kehancuran atas kehidupan kita. Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada hari ini, saudara tidak lepas dari 3 jenis persoalan dalam hidup ini. Yang datangnya dari atas, datang dari dalam, atau datang dari keadaan sekeliling kita. Kita berhati-hati pun bisa terjadi saudara persoalan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, setiap rumah yang dibangun, rumah kehidupan kita, dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Kita semua sudah mendengar firman Tuhan, persamaan yang sama, yang pertama sudah diambil, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau kita melakukan. Sehingga ketika 3 jenis persoalan atau berkat ya datang dalam kehidupan kita, sungguh dikatakan rumah kehidupan kita tidak roboh. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak menyalahkan keadaan yang bisa terjadi dalam bentuk hujan, banjir, maupun angin. Seringkali justru melalui persoalan dalam kehidupan kita justru mendapatkan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Saudara, saya akan akhiri, semoga Stephen bisa memutar video singkat ini, 2 menit saudara ya, saya dapat dari TikTok ini. Silahkan. Oh. Nyantol saudara ya.
X semua ini. Wah, gagal. Kebetulan dia melihat ya ini seperti ibex ya, kambing gunung. Perhatikan, kambing ini seperti diutus Tuhan ya untuk memberikan contoh gini loh caranya selamat, bukan naik vertikal tapi yang sampai di atas sih, wah kayaknya dia berhasil ini ya, selesai solve. Tapi masalah datang lagi. Wah ya, selamat lagi, nyaris ya. Udah sampai di atas, ketemu lagi nih. Ini ketemu kambing jantan, wah dia diseruduk ini. Dalam kehidupan kita seperti udah mau selesai nih, loh justru kita menghadapi lagi masalah. Ya, akhirnya dia selamat. Saudara, apa moral message dari cerita ini? Seringkali ketika kita menghadapi persoalan ya, jalan buntu dan sepertinya keadaan tidak berpihak kepada kita, tapi selalu ada jalan. Tuhan menunjukkan cara yang sering tidak pernah kita duga. Dan yang kita anggap sebetulnya sebagai satu bahaya yang akan mencelakakan kehidupan kita, seperti kambing jantan tadi ya, yang menanduk, tapi justru itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Ketika orang itu justru pegang tanduk itu yang mengangkat dia, ya, tidak jatuh ke dalam jurang. Mari sudah kita percaya, ketika pilihan diberikan kepada kita, apapun yang terjadi, sekalipun saudara belum melihat perubahan dalam hidup saudara, belum melihat jawaban doa, tetaplah kita mau menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.